Ramai banget kan? Gereja Belenduk ini fasad utamanya ini, dia madep ke selatan. Di depan gedung keuangan negara di samping kantor pos, itu ada titik 0 km Semarang. Jadi kawan-kawan yang belum tahu, tuh namanya gedung keuangan negara, adalah gedung papak. Dulunya bangunan ini digunakan oleh PT Main NCU. PT Main NCU itu adalah perusahaan energi listrik. Kalau di sini ada semut kayak gitu tuh, itu namanya marabunta. Tapi dulu katanya, aku nggak tahu jelasnya gimana. Katanya marabunta yang kasih sebelah sini ini yang aku lihat nih. Katanya yang rusak ini nih. Pertama kali yang punya lift di Pulau Jawa. Nih, keren. Mas Arif, makasih ya. Oke, selamat sore kawan-kawan. Salam sejahtera dan merdeka buat semua. Selamat datang di channel Agung Setiawan Mountain Wind. Kali ini kita coba mau muter-muter Kota Lama Semarang. Oke. Saya mulainya dari kantor pos besar Semarang atau KCU, kantor cabang utama, yang ada di Jalan Pemuda nomor 4 Kota Semarang. Di depan gedung keuangan negara di samping kantor pos, itu ada titik 0 km Semarang. Jadi kawan-kawan yang belum tahu, tuh namanya gedung keuangan negara, adalah gedung papak. Dan ini adalah titik 0 km-nya. Jadi kalau kawan-kawan ngitung jarak dari Semarang ke kota mana, ngitungnya dari 0 km ini. Nanti aku bikin video tersendiri lah tentang Semarang 0 km. Dan persis di depannya itu ada gedung keuangan negara. Bentuknya kotak persegi kayak gini. Dulu adalah balai kotanya Semarang kawan-kawan. Dan sebelum terjadinya kebakaran di tahun berapa gitu, aku juga lupa waktu kita dibaca. Ya bentuknya kayak gini, terus direnovasi lagi. Bentuknya persis, jadi kayak pendahulunya yang terbakar gitu. Akhirnya dinamain gedung papak karena bentuknya persegi panjang. Kita lanjut lagi ya. Ini nggak bisa kencang kawan-kawan, jadi kita slow sampai kawan-kawan tuh tahu titik-titik mana aja atau bangunan bersejarah mana aja di Kota Lama Semarang. Di depan ini namanya Jembatan Berok. Jembatan Berok itu adalah penghubung utamanya Kota Lama atau Outstad dulu namanya, dengan bagian kota utama Semarang. Jadi dulu koloni pertamanya Semarang itu ada di Kota Lama sini. Nah, ini Jembatan Berok sebagai penghubung utama dari gerbang utamanya Benteng Fitzhugh namanya ya. Dulu Kota Lama tuh sebetulnya benteng kawan-kawan. Jadi dalamnya sana itu ada koloni warga Belanda yang menempati kawasan Kota Lama dulunya, dan bentuknya benteng. Dan ini sebelah kiri nih, namanya rumah pompa nih, rumah pompanya Kota Semarang. Baru dibangun kemarin-kemarin aja sih. Jadi rumah pompa ini tugasnya kalau Kota Lama kerendam banjir, dia tugasnya ngompa air hujan kalau debitnya tinggi, curah hujannya tinggi, supaya Kota Lama nggak terendam banjir. Tuh kelihatan kan tempat airnya nanti dikeluarin dan ini larinya ke sini. Jadi kawan-kawan kalau ke sini naik kendaraan tuh parkir umumnya di sini banyak. Nah ini nih stasiun pompanya nih, rumah pompa airnya nih sini nih. Ini kita ada Jalan Putantular kawan-kawan. Dan di sampingnya gedung Bank Mandiri Putantular itu ada gedung namanya PT PLN ya, dulu Jakarta Lloyd. Ini dulu gedungnya punyanya perusahaan Belanda namanya SMV ya, tadi apa singkatannya ya, Stroomvaart Maskapai Nederland. Jadi ini adalah perusahaan kapal uapnya punyanya orang Belanda dulu, yang ngelayanin kiriman dari Asia ke Eropa. Karena terusan sudah dibuka, akhirnya request permintaan kiriman dari
Asia ke Belanda sana itu tinggi kawan-kawan. Jadi dibuatlah kayak gini nih. Dibuatlah perusahaan SMV ini, terus akhirnya dinasionalisasi jadi Jakarta Lloyd. Nah sekarang gedungnya jadi ditempati PT Pelni. Ini ada gedung gabungan Koperasi Batik Indonesia sebelah kanan. Nah di sebelah kiri ini nih, ini ada bisa buat parkir kawan-kawan kalau main ke Kota Lama, jadi nggak usah takut, santai aja. Ini di sini nih, ntar kasih tunjuk nih, tuh, itu juga sebelah kanan juga ada nih parkir umum Kota Lama. Parkir umum Kota Lama sebelah kiri juga, jadi kalian bisa parkir motor, parkir mobil di sebelah sini. Ini hari Minggu jadi agak rapet jalannya. Ini masih Simputan Tular, nanti kalau kita belok kanan masuk ke Jalan Mas. Yang ke kiri itu namanya Stasiun Tawang, tuh pintunya sekarang di sini. Asalnya enggak, asalnya maju dikit tuh sebelah kiri. Terus ini kita masuk ke Jalan Merak nih. Di Jalan Merak ini ada bangunan bersejarah juga nih. Jadi bangunan ini adalah pabrik rokok Perahu Layar. Nih. Dulunya bangunan ini digunakan oleh PT Main NCO. PT Main NCO itu adalah perusahaan energi listrik di Hindia Belanda sana. Terus dia buka cabangnya di Indonesia sini untuk menyediakan pasokan energi listrik ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timurnya itu Pasuruan. Kalau Jawa Tengah itu Salatiga, Jogja, terus Semarang ini. Dan dia itu punya anak perusahaan namanya Anim. Anim itu kalau kawan-kawan cari berburu barang antik, terus ada alat-alat listrik, ada tulisannya Anim, itu singkatannya dari Algemene Nederland Industrie Elektrik Maskapai. Jadi penyedia energi listrik. Oke. Nah sekarang karena terjadi nasionalisasi lagi, ada gedung ini dijadikan sampai sekarang jadi pabrik rokok Perahu Layar. Enaknya sore-sore begini nih di Kota Lama tuh muter-muter jadi santai. Cuma karena minggu jadinya rame. Sebelah kiri itu polder Tawang kawan-kawan. Jadi sebelum ada pompa air, kalau airnya rob atau banjir, itu dialirin ke sini, ke polder ini, ditampung gini supaya robnya cepat hilang atau banjirnya cepat hilang. Nih, ntar aku ambil di sebelah kiri supaya kelihatan patung Bung Karno-nya. Di tengahnya ada patung Bung Karno tuh, dan seberangnya stasiun Semarang Tawang. Lanjut ya, karena di jalan masih rame, kita selap-selip dulu deh. Ada masa di kanan, minta nas. Kita belok kanan. Jadi aku kasih circle luarnya Kota Lama. Jadi kawan-kawan kalau jalan ke sini bisa ngikutin dari circle yang aku lakuin ini. Nih, nanti di depan ada Gedung Marabunta namanya. Gedung Marabunta itu tempatnya warga Belanda dulu melakukan pertunjukan seni teater, musik dan tari. Jadi dulu kan belum ada bioskop ya kayak sekarang ya. Jadi ya pakainya seni teater. Dan Gedung Marabunta itu adalah tempatnya untuk menggelar pertunjukan tersebut. Pokoknya ciri khasnya gampang, kalau di atasnya ada semut kayak gitu tuh, itu namanya Marabunta. Tapi dulu katanya, aku nggak tahu jelasnya di mana. Katanya Marabunta yang kasih sebelah sini ini yang aku lihat nih. Katanya yang rusak ini nih. Tapi karena ambruk, akhirnya dipindah ke sini. Nah, ini Gedung Marabunta. Ini namanya Jalan Cendrawasih kawan-kawan. Jadi Jalan Cendrawasih itu adalah bagian timur dari Benteng Pitshoek atau dari Outstad atau dari Kota Lama yang kita sebut sekarang ini. Ini kita belok kanan masuk ke tengahnya jalannya Kota Lama, namanya Herenstraat dulu namanya. Nih kalau Minggu ramai banget Kota Lama ini. Oke, bisa lihat nih. Kita ambil kanan terus aja ya.
Permisi om, kanan om. Kayaknya salah waktu nih kita nih, soalnya rame banget jalannya. Aku kira karena mau hujan jadinya sepi, ternyata ramai sekali. Di depan nanti. Bentar, aku ke kiri dulu. Ada gedung yang namanya Spiegel. Nih gedung Spiegel sebelah kanan. Ini juga bangunan keren juga di Kota Lama Semarang. Ini dulu toko serba adanya di zaman waktu itu. Pemiliknya namanya H. Spiegel, orang Austria Hungaria. Dia tuh sebenarnya ada rekanan juga 2 orang namanya. Tapi setelah 5 tahun dia mencoba jadi manajernya toko ini, Spiegel, akhirnya dia beli toko ini terus jadi miliknya Mr. Spiegel itu. Arsitekturnya itu, sekalipun Spiegel itu orang Austria Hungaria, tapi dia pakai Spanish klasik. Nah, depan tuh kelihatan tuh ada Gereja Belenduk. Nah, depannya Gereja Belenduk ada Taman Sri Gunting, kawan-kawan namanya. Gereja Belenduk itu juga tua, dibangun sekitar 1700-an. Nah, di sebelah kiri ini ada gedung namanya Marba. Marba itu singkatan Marta Bajunet. Ini juga toko serba ada, punya saudagar dari Yaman. Yaitu singkatan Marba itu Marta Bajunet itu. Nah, jantungnya Kota Lama tuh di sini kawan-kawan nih, persis di sampingnya Gereja Belenduk. Nah, ini Taman Sri Gunting namanya. Ramai banget kan? Gereja Belenduk ini fasad utamanya ini, dia madep ke selatan. Dan di depannya persis ada gedung Jiwasraya. Gedung Jiwasraya itu buatannya arsitektur Thomas Karsten juga. Halo. Nah, kalian tahu nggak kalau Jiwasraya ini gedung pertama kali yang punya lift di Pulau Jawa. Nih, keren kan? Dia mesti bentuknya L kayak gini, gedung Jiwasraya, kecuali yang di Bandung. Nah, tengah-tengahnya itu ada lift tuh. Liftnya ya udah nggak aktif sih, katanya sekitar tahun 70-an. Tapi pertama kali ada lift di Pulau Jawa ini gedung ini kawan-kawan. Motor lagi ya. Ada galeri UMKM sebelah kiri, dan sebelah kanannya adalah Oude Staatsstraat. Nah, itu nama dulunya, tapi sekarang menjadi Starbucks. Sampingnya ada museum 3D. Kalian bisa masuk situ terus foto-foto bentuknya 3D. Jadi seolah-olah teman-teman berada di tengah-tengahnya foto tersebut. Nah, ini balik lagi nih ke Jalan Butantular nih kita nih. Kita circle satu kali lagi ya. Kita urutin ya dari sini ya. Kita ambil kanan dulu deh. Jadi ini dulu gerbang utamanya kawan-kawan. Di sini tuh gerbang utamanya dari Kota Lama. Ada jembatan berak ke sana, terus tadi kita dari arah sana. Lah ini rumah pompanya yang tadi. Ini gedung Bank Mandiri. Jadi kan kalau ke Kota Lama, ikutin aja jalur yang saya tunjukin ini. Ini udah kayak nadi-nadinya lah, circle utamanya. Ini sampingnya gedung Jakarta Lloyd, yang dulunya namanya SMV, Stroomvaart Maskapai Nederland, perusahaan kapal uap Belanda. Terus dinasionalisasi jadi Jakarta Lloyd. Macet lagi. Nah, kalau lancar malah susah jelasinnya sebenarnya. Ini karena banyak mobil pada parkir atau pada lalu lalang ke kiri ke kanan, jadinya antri gini, padat merayap. Ini kan bisa parkir di sini, masuk ke sana.
kita nggak dapat celah. Bentar. Masuk lagi ke Jalan Merak, ke pabrik rokok perahu layar. Mungkin kalau di Semarang nggak banyak ketemu ya, dia jualnya di daerah arah barat sana kayak Pemalang, Brebes sama Tegal. Karena ini rokok kebanyakan yang rokok para nelayan. Jadi ini dulunya gedung main NCO, ya gampangnya PLN-nya zaman Belanda lah. Terus karena dinasionalisasi, akhirnya nggak bisa beroperasional di sini. Terus sampai sekarang jadi pabrik rokok perahu layar. Ini namanya Jalan Merak. Terus maju lagi dikit. Itu ada polder Tawang. Dulunya tuh lapangan buat olahraga, buat upacara. Tapi karena dialih fungsikan, karena di sini banyak sering kena rob atau banjir, jadiin polder untuk penampungan air kawan-kawan. Terus seberang ke sana stasiun Tawang.